Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Rolanda, saya dari kelas 3C HPI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai larangan-larangan dalam suatu pernikahan. Larangan pernikahan sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, taibid mahram dan ghairu mahram. Yang pertama, kita akan membahas mengenai taibid mahram, berarti itu haram untuk dinikahi selamanya. Ada beberapa bagian. Yang pertama akan membahas tentang nasab atau keturunan, yaitu seseorang yang ada hubungan dari pertalian darah keturunan, yaitu seperti ibu, nenek, saudara perempuan kandung, bibi kemenakan perempuan. Dalam KHI atau kompilasi hukum Islam, yaitu di bab 4 tentang larangan hukum perkawinan, dalam pasal 39 disebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang disebabkan karena pertalian nasab atau keturunan. Nah, pertalian nasab atau keturunan ada beberapa. Yang pertama, dengan orang yang melahirkan atau yang menurunkannya seperti ibu kandung. Yang kedua, yaitu dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu. Yang ketiga, dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. Nasab menjadi keharaman dalam suatu pernikahan. Hal ini menjadi mahasid al-syariah, yaitu menjaga nasab, menjaga dari memikirkan syahwat terhadap perempuan-perempuan yang diharamkannya. Nah, kemudian yang kedua ada persusuan atau rodoah. Orang perempuan yang mempunyai sama kedudukan dengan ibu, oleh karena itu diharamkan anaknya disusukan, dan bagi yang diharamkan atas nama anak laki dari segi nasab. Hubungan persusuan yang diharamkan antara lain seperti ibu susuan atau ibu rodo, ibu yang menyusui, kemudian ada nenek susuan, dan yang ketiga ada bibi susuan, ada kemenakan susu perempuan, saudara susuan perempuan, dan lain sebagainya. Demikian pendapat Hanafi dan Maliki. Menurut Syafi'i, sekurang-kurangnya 5 kali susuan dan mengenyangkan. Adapun pendapat Syawir, Abu Ubaid, Daud ibnu Ali al-Zahri, dan Ibu Musyakir setidaknya 3 kali susuan yang mengenyangkan. Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 8 Tahun 1974 dalam pasal 8 huruf D dijelaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, kemenakan susuan, saudara perempuan, dan bibi susuan. Jadi ada beberapa susuan. Yang pertama ada 3 atau 2 kali sesubukan, terus ada 5 dan 10 kali. Kemudian yang ketiga tentang kerabat semenda atau masyaharoh adalah keharuman ini disebabkan dalam surat Al-Nisa ayat 23, yaitu tentang diharamkannya atas kamu menikah ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara perempuan ayahmu, saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, kemudian saudara perempuannya susuan, ibu istri mertua, anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri yang dalam pemeliharaan dari istrinya yang telah kamu nikahi. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu dan sudah kamu ceraikan, tidak berdosa bagimu menikahinya dan diharamkan baginya. Nah, ada beberapa pendapat mengenai ulama. Yang pertama, Imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan pernikahan karena musyaroh atau kerabat hanya disebabkan oleh semata-mata karena ahad, tidak bisa karena perzinaan, dengan alasan tidak layak perzinaan. Yang dicela itu disamakan dengan hubungan musyaroh. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan pernikahan karena musyaroh atau kerabat di samping disebabkan oleh akad yang sah, bisa juga disebabkan oleh karena perzinaan. Yang keempat yaitu pernikahan. Dalam Islam diharamkan suatu pernikahan karena semata-mata akad yang berlangsung tidak terhadap anak perempuan kedati, belum dukul sebab si ibu tersebut dalam hubungan dalam laki-laki lain. Selanjutnya saya akan bahas mengenai ghairu mahram atau orang-orang yang hanya sementara diharamkan dalam pernikahan. Yang pertama yaitu dua bersaudara perempuan yang menikah. Haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan. Di firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Nisa ayat 24, yaitu dijelaskan diharamkannya suatu pernikahan saudara dengan lelaki yang sama. Diharamkan menyetubui dua perempuan kakak beradik yang dimiliki dalam perbudakan. Daud berpendapat tidak diharamkan mengumpulkan dua bersaudara perempuan yang dimiliki dengan jalan perbudakan untuk dicampuri. Kemudian Imam Hanafi berpendapat juga, yaitu mengenai sah menikah dengan seorang perempuan sesudah menikah dengan saudaranya.
Nah, dalam KHI pasal 41 ayat 1 sebagai berikut diberi penjelasan. Yang pertama, seorang pria dilarang menikah atau memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau keturunan. Nah, saudara kandung seperti seayah atau seibu serta keturunannya, wanita dengan bibinya atau kemenakannya. Yang kedua yaitu ditalak 3 kali. Perempuan yang sudah ditalak ketiga kali oleh seorang suami tidak boleh dinikahi oleh mantan suaminya, kecuali mantan istri tersebut kawin dengan laki-laki lain dan kemudian telah berhubungan badan serta dicerai oleh suami terakhirnya dan telah habis masa idahnya. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 229 yaitu dijelaskan, talak yang dapat dijuluki itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka kecuali kepada keduanya suami dan istri, kemudian khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Yang ketiga, mengenai idah atau masa tunggu. Idah adalah masa tunggu bagi seorang perempuan, yaitu baik itu dicerai maupun dimati. Perceraian hidup, tidak dukul, tidak hamil itu masa idahnya 3 bulan. Sedangkan perceraian hidup itu sudah dukul, kemudian masa idahnya 3 kali kuru, dijelaskan di At-Talaq ayat 4 yang artinya berfirman, perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu, maka idahnya adalah 3 kali kuru, 3 bulan. Dan begitu perempuan yang tidak haid, sedangkan perempuan yang hamil waktu idahnya itu sama mereka melahirkan kandungannya. Cerai mati idahnya yaitu 4 bulan 10 hari, dijelaskan di Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri, hendaklah mereka menunggu 4 bulan 10 hari masa idahnya. Kemudian apabila telah sampai mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan pula dalam pasal 7 yaitu 39 bahwa waktu tunggu bagi seorang janda sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang ditentukan sebagai berikut. Apabila perkawinan putus karena kematian, maka waktu tunggunya ditetapkan 130 hari. Apabila perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu yaitu berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak berdatang bulan atau tidak haid ditetapkan 90. Apabila perkawinan putus, janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan anaknya. Kemudian yang keempat ada peristrian. Wanita yang terikat perkawinan oleh laki-laki lain maka haram dinikahi, sehingga boleh dinikahi jika sudah menjadi janda dan masa idahnya yaitu habis. Dalam KHI pasal 40 dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu. Yang pertama, karena wanita yang bersangkutan masih terikat hubungan oleh laki-laki lain. Yang kedua, yaitu seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. Yang ketiga, seorang wanita tidak beragama Islam atau kafir. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.